mana suaranya Bu? Woi. Sekali lagi Bu ya, anak kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana washadana wala hawla wala quwwata illa billah. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. إلهي ربي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك ولا خوف ولا قوة إلا بالله يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seorang wanita yang begitu romantis, alis matanya bagaikan semut yang berbaris-baris. Senyumannya yang manis membuat iman semakin tipis. Dulu yang tinggalnya di Paris, sekarang pindah tinggalnya di Bengkalis karena terlena oleh jebakan para gadis. Yang kedua, sholawat berbirisan salam tak lupa kita curahkan, tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah menaiki motor, seorang proklamasi yang tak pernah memakai dasi, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat jasa beliaulah kita hidup di zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang saya cintai, yang saya sayangi, yang saya kagumi dan yang saya muliakan, yakni pengasuh pondok pesantren Asy-Syahrul II, Bapak Ustaz Muhammad Subhan rahmatullah alaihi syarif dan Ustazah Ahmad Nasitoh beserta keluarga besar Asy-Syahrul II yang mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberkahkan rezekinya, amin. Dibarokahkan ilmu, amin. Amin. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Allah. Yang saya hormati para alim ulama, sesepuh bani sepuh, tokoh masyarakat kampung Pasir Putih. Yang saya hormati para aparat pemerintah beserta staf jajarannya, dan yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah nanti dapat syafaat baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Kami di sini akan berdakwah tentang apa saja peristiwa yang dilihat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Bu, Pak, tahu nggak sih Bu? Tahu nggak sih Pak? Apa saja sih peristiwa yang dilihat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj? Ada yang tahu Bu? Nggak tahu. Ada yang tahu Pak? Nggak tahu. Kami di sini akan menceritakan sebagian peristiwa yang dilihat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Ketika aku Mi'raj naik ke langit, aku melewati suatu kaum yang kukunya dari tembaga yang sedang mencakar-cakar wajah dan dadanya mereka sendiri. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat, siapakah mereka itu?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah orang yang suka memakan daging-daging manusia dan
Apa gibah, Pak? Gibah itu temannya gosip, Bu. Tahu gosip? Nah, saya mau nanya, di sini ada enggak orang yang suka bergibah, Bu? Ada, Bu. Ada. Mana orangnya mana? Ngacung-ngacung. Jangan, Bu, jangan, Pak. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah memperingati hambanya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Yang artinya, dan janganlah ada di antara kamu seseorang yang menggunjing sebagian yang lain. Bu, gibah adalah dosa besar yang sering sekali kita tidak menyadari ketika kita melakukannya. Betul apa betul? Betul. Dan kita biasanya menyepelekan dosanya. Betul? Betul. Gibah termasuk adalah dosa besar. Dan karena dengan bergibah kita bisa membuat banyak orang sakit hati. Dan karena dosa gibah, amalan-amalan yang lain pun bisa menjadi rusak, termasuk salat. Karena kenapa? Karena orang yang sering bergibah hatinya sudah resak, hatinya sudah rusak. Waswatun qalbi, hatinya sudah keras. Jika hati dan pikiran rusak, maka perkara yang lain pun akan rusak. Betul apa betul? Bu, Pak, karena buruknya gibah, karena jeleknya perbuatan gibah, Allah Subhanahu wa taala telah mengumpamakan dalam firman-Nya Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi ayyakul lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah ada di antara kamu seseorang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bu, Allah Subhanahu wa taala telah mengumpamakan hambanya yang berbuat gibah tersebut dengan sangat menjijikkan, Bu. Seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Jijik enggak, Bu? Jijik enggak, Pak? Maka dari itu saya mengajak para bapak-bapak dan ibu-ibu untuk stop bergibah. Stop ya, Bu ya. Jangan bergibah. Karena kenapa? Dampak negatif dari perbuatan gibah tersebut ialah yang pertama, memutuskan hubungan silaturahmi. Yang kedua, tidak ada ketentraman hidup yang damai. Dan yang ketiga, menjadi penyulut permasalahan antara masyarakat. Bu, Ibu, Pak, Bapak, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau melewati kaum lagi yang dimana kaum itu sedang memakan buih-buih api. Lalu Rasul pun bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat, siapakah mereka itu? Lalu malaikat Jibril pun menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang selalu memakan harta anak yatim, dan mereka itu adalah orang-orang yang selalu menelantarkan anak yatim. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم. Yang artinya,
orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka itu akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Bu, ibu, bu, pak, bapak, saya ingin bertanya, Bu, di sini ada enggak, Bu, yang memakan harta anak yatim? Ada enggak, Bu? Ada enggak, Bu? Ada enggak? Ada enggak, Pak? Ada enggak? Jangan, Bu. Jangan, Pak. Nanti kita akan masuk ke dalam api neraka. Mau enggak, Bu, masuk ke neraka, Bu? Mau enggak, Pak? Mau enggak? Kalau enggak mau, jangan memakan harta anak yatim, Bu. Kalau masuk neraka, na'udzubillahi min zalik, Bu. Di dalam kitab Mukhtarul Hadis dijelaskan, Bu, Pak, kita harus menyayangi anak yatim dan bukan malah menelantarkan anak yatim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang menyayangi anak yatim dan siapa saja yang mengasuh anak yatim, dia akan bersamaku di dalam syurga. Bu, ibu, pak, bapak, ada 3 keutamaan memuliakan anak yatim, Bu. Yaitu yang pertama, memiliki pahala setara dengan pahala berjihad. Yang kedua, mendapatkan perlindungan di yaumul kiamah. Yang ketiga, masuk surga dengan sangat mudah. Mau enggak, Bu, mendapatkan 3 keutamaan itu, Bu? Mau enggak, Pak? Mau enggak? Nah, Bu, kalau mau, ayo mulai sekarang kita sayangi anak yatim sebagaimana kita menyayangi anak kita sendiri, Bu. Dikalau anak yatim itu nakal, Bu, dikalau anak yatim itu bandel, Pak, itu wajar karena dia belum pernah mendapatkan didikan dari orang tuanya dan dia belum pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Ya, itu mungkin saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamu